Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bangun pagi lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Biarlah kita terus belajar bersyukur dalam segala keadaan. Kita boleh terus mengalami dan merasakan kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dalam pagi hari ini, kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami mau belajar bersyukur dalam segala keadaan kami. Karena kami percaya dalam segala sesuatu, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan sungguh hanya di dalam Engkau ada damai sejahtera. Kami boleh tetap tinggal tenang, kami boleh tetap tinggal percaya dalam segala keadaan yang kami alami. Sebab sungguh Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
segala sesuatu yang kau perbuat. Kami mau tetap memuji-Mu. Kami mau tetap menyembah, tetap bersyukur padamu. Sebab Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Selamanya Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, Yesus, Yesus, Yesus. Terpuji namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Selamanya Kau baik, selamanya Kau baik. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Selamanya Kau baik. Apapun yang Kau buat, Kau baik Tuhan. Kami mau bersyukur, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami sembah.
baik, Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu. Hanya di dalam Engkau ada damai bagi kami. Sebab hanya di dalam Engkau ada ketenangan bagi kami. Kami mau tinggal di dalam-Mu. Tak seorang pun dapat menolong.
bersama Dia, bersama Dia. Hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Rasaku pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Engkaulah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya sumber damai sejahtera bagi kami. Engkau yang menenangkan hati kami di tengah badai. Engkau yang menenteramkan jiwa kami saat kami di dalam lembah kekelaman. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu dalam segala keadaan kami. Karena dalam segala keadaan kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami. Dan dalam segala keadaan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Kami mau terus memaknai baptisan, yaitu kami mati bersamamu, dikubur bersamamu, dan bangkit bersamamu sebagai ciptaan baru. Sehingga semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-19, dan sampai ayatnya yang ke-23. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, satu perikop firman Tuhan yang mengisahkan bagaimana setelah Yesus ditangkap, disalibkan, dan kemudian dikuburkan. Dan ketika pagi-pagi benar pada hari pertama di perikop sebelumnya, murid-murid yang dimulai dari seorang wanita yang bernama Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, dan kemudian juga disusul oleh Petrus dan Yohanes, tapi mereka tidak menjumpai Yesus dikubur, karena memang Yesus telah bangkit. Dan firman Tuhan mencatat setelah kebangkitan Yesus, maka selama 40 hari berulang-ulang, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Hari ini kita belajar dari perikop ini, hal pertama atau perkataan pertama yang Yesus sampaikan kepada murid-murid ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pada saat itu dengan jelas firman Tuhan katakan mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan kemudian Yesus yang setelah bangkit, dia memakai tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, walaupun tubuh itu masih bisa dipegang seperti tubuh kita. Jadi itulah perbedaan antara tubuh kemuliaan dan iblis atau setan yang memang adalah roh yang tidak mempunyai wujud yang bisa dipegang. Jadi memang Allah itu roh, jelas, tetapi pada waktu Yesus bangkit, maka Yesus memakai tubuh kemuliaan. Dan sebagian besar para penafsir dan teolog juga mempercayai ketika kita nanti di dalam kekekalan, kita juga akan memiliki tubuh kemuliaan. Nah, tetapi bukan hal itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, tetapi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya, seperti yang tadi dini hari saya ketik sebagai renungan harian yang biasa saya kirim, bahwa di tengah rasa takut, di tengah rasa khawatir, di tengah-tengah keadaan hati kita ketika galau, gundah gulana, maka satu-satunya yang bisa memberikan damai sejahtera bagi kita adalah kehadiran Yesus dalam hidup kita. Atau dengan kata lain saya mau katakan, ketika kita percaya bahwa Yesus ada dalam hidup kita, bahwa Yesus selalu bersama dengan kita, maka sesungguhnya di tengah keadaan apapun, kita tetap memiliki damai sejahtera. Karena seperti di pasal-pasal sebelumnya, Yesus berkata kepada murid-murid, damai sejahteraku kutinggalkan padamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi kita bersyukur pagi hari ini, kalau kita boleh tetap memiliki damai sejahtera di dalam segala keadaan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami, apakah sedang mengalami kelemahan fisik, apakah Bapak Ibu sedang mengalami persoalan permasalahan di dalam bisnis usaha, di dalam rumah tangga, tapi biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
itu tetap memerintah hidup kita. Karena sungguh hanya ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kita, kita bisa tetap berpikir dengan jernih, kita bisa tetap mendengar dengan jelas arahan-arahan Tuhan, sehingga di dalam setiap keputusan yang kita buat, kita tidak membuat keputusan di dalam kegalauan, ke dalam keputusasaan, dalam kekhawatiran, ataupun dalam ketakutan, tapi semua yang kita putuskan itu diputuskan di dalam damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan berikutnya, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, bukan saja damai sejahtera yang Tuhan beri kepada kita, tapi perjumpaan kita dengan Tuhan, keyakinan kita akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, harusnya itu tetap membuat kita bisa bersuka cita, sekalipun di tengah rasa duka. Ya tentu rasa duka itu normal, rasa duka itu wajar, rasa duka itu manusiawi, sedih itu juga sangat normal, tetapi seperti firman Tuhan katakan juga kita seperti apa yang sedang kami alami, kami juga tidak mau berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, jadi dalam kesempatan ini juga saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, buat doa, buat support, buat perhatian, buat semua dukungan yang Bapak Ibu beri, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih. Selama ini kita sudah sama-sama berdoa untuk Mama, dan kemarin Tuhan sudah buat keputusan, dan seperti beberapa hari yang lalu, atau di Koram Deo atau di ibadah penghiburan, karena memang 2 minggu ini berturut-turut, berkali-kali saya harus melayani ibadah penghiburan. Ada satu kalimat yang Pak Ishak Tulus katakan, kalau Tuhan sudah beri titik, jangan diganti dengan koma. Nah, pemahaman-pemahaman kebenaran firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita lah yang akan terus membuat kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Kita tetap damai, kita tetap tenang, kita tetap tentram, bahkan kita tetap bersuka cita. Dan tentu seperti ayat berikutnya katakan, sekali lagi Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu, dan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, hal yang berikutnya yang Yesus mau tegaskan kepada murid-murid, yaitu supaya murid-murid tidak terus-menerus tinggal dalam ketakutan, murid-murid tidak terus-menerus menutup diri karena situasi dan keadaan, hingga Yesus menyampaikan lagi damai sejahteranya, meneguhkan hati murid-muridnya, tapi kemudian Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi sekali lagi sama seperti fokus tahun ini yang Tuhan beri kepada Pelita Community khususnya dan kepada kita tentunya, biarlah semakin hari kita semakin mengenal Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat dalam segala keadaan. Seperti di awal tahun saya katakan, kita kuat bukan hanya karena untuk menghadapi masalah, bukan. Tetapi sekalipun di tengah masalah, di tengah situasi keadaan, sekeliling kita yang menakutkan, seperti hari-hari ini, membuat kita bisa resah, gelisah. Tapi Tuhan mau katakan pagi hari ini, damai sejahtera aku berikan bagimu, dan biarlah damai sejahtera aku memerintah atas hidupmu, ada sukacita dan kemudian bertindak, pergi. Sama seperti Yesus diutus, Yesus mengutus murid-murid. Dan begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, rasa duka itu normal. Diserang rasa khawatir itu juga normal, seperti yang berkali-kali saya katakan. Tetapi hidup dalam kekhawatiran, itu yang abnormal. Tuhan nggak mau kita terus hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kesedihan, dalam kedukaan. Tapi Tuhan mau damai sejahteranya yang Tuhan sudah berikan itu memerintah, dan kemudian kita bisa bertindak.
Itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini untuk Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, apa yang Bapak Ibu dapat, boleh Bapak Ibu bagikan. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih. Pagi hari ini juga kami dari anggota Koram Deo turut berduka di mana Ibu Teti juga seorang ibu yang aktif yang selalu pagi hadir di Koram Deo pagi yang dimana telah dipanggil Tuhan. Kami percaya Ibu Teti juga berada di sisi Tuhan di Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama, kita bersatu hati, kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus ada di dalam kehidupan setiap kami di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di mana kami diberi kesempatan Tuhan untuk datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan kepada Pak Ongko Wijoyo ya Tuhan, di mana keluarga besar dari Ibu Teti ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus ada menghibur, memberikan ketabahan, kekuatan kepada Pak Ongko Wijaya dan beserta keluarga besarnya ya Bapak. Di mana Ibu Teti juga telah Engkau panggil, kami percaya dia berada di sisi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan juga berkati anak-anak dari Pak Ongko Wijaya ya Tuhan. Biarlah hidup mereka juga terus mengenal dan memberitakan kabar besar yang daripada Engkau ya Tuhan. Untuk keselamatan bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Biarlah di mana juga Pak Heri di mana hari ini juga Tuhan akan berangkat ke Malang. Biarlah penyertaan dan pelindungan-Mu terus turun atas Pak Heri ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus perjalanannya, tibakan di Malang dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat Ibu Mirianti ya Tuhan, di mana saat ini sedang perjalanan ke Jombang ya Tuhan. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada Ibu Mirianti ya Tuhan. Apapun pekerjaan dan pelayanannya, biarlah menjadi berkat banyak bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melindungi perjalanannya, pergi ke Jombang, hingga pulang nanti Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa kepada bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus berkati bangsa kami Indonesia ya Bapa. Dan juga biarlah kami berdoa buat seluruh penduduk yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Baik yang terpapar Omikron atau yang tidak ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan juga terus memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Dan perlindungan kepada seluruh penduduk yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah hari demi hari bangsa kami Indonesia ini Tuhan memiliki imun tubuh yang kuat ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang terpapar, biar dengan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan curahkan atas setiap mereka, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati perekonomian bangsa ini Tuhan. Biarlah kami terus berdoa ya Tuhan. Tuhan pulihkan perekonomian bangsa ini ya Bapa. Dan juga kami juga berdoa buat keamanan atas bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus terus memberikan keamanan yang terbaik ya Tuhan. Biarpun di Papua Tuhan masih ada KKB ya Tuhan. Biarlah Tuhan melembutkan hati mereka ya Bapa. Biarlah mereka akan bergabung kepada Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan KKB yang ada di Papua Tuhan ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa kami, presiden kami, wakil
Presiden, bahkan staf menteri yang ada ya Tuhan. Tuhan terus memberkati pemerintahan kami ini ya Bapa. Biarlah terus berjalan roda pemerintahan kami dengan baik ya Tuhan. Dan juga setiap mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, dengan kejujuran. Biar apapun yang mereka lakukan Tuhan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan, apapun pergumulan kami, permasalahan kami percaya Tuhan Engkau ada dan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bahkan ada keluarga kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan juga pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ko Aheng, silakan tutup dalam doa ko. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa yang bertata dalam surga, dikuduskan namamu, kami semua bersyukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan bahkan atas kasih-Mu telah menikupi kami semua ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami semua bersyukur kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami tidak hidup dengan kekhawatiran atau ketakutan ya Tuhan, tapi hati kami yang tertuju pada Engkau ya Tuhan, karena ada Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberi kami kekuatan, kesehatan ya Tuhan, bahkan Engkau memberi hikmat pada kami semua ya Tuhan, sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, terutama dalam anggota dalam Koramdio ini ya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami ya Tuhan, sepanjang hari ini, dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih yang bersyukur pada Engkau ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan Yesus, Engkau urapi tiap kami, tambah-tambahkan iman kami ya Tuhan, supaya kami tetap kuat menghadapi setiap masalah. Dan setiap masalah Engkau ada di dalam untuk menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan yang melimpah-limpah, yang datang dari Allah Bapa di surga, dalam kuasa kebangkitan, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang sudah curahkan bagi kami semua. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa ucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.